Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Memasuki bab yang ke-6, penulis rahimahullahu ta'ala berkata, Babu tafsiri tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Maksud bab ini adalah penjelasan tentang rincian makna tauhid. Dan ini pembahasan yang panjang dan banyak karena mulai dari bab ini, yaitu bab yang ke-6 sampai akhir kitab, bab yang ke-67 adalah rincian makna tauhid. Setelah pada bab 1 sampai 5 kita telah mempelajari kewajiban mentauhidkan Allah dan keutamaannya yang sangat besar, dan bahaya dosa syirik, serta kewajiban mendakwahkan tauhid dan melarang syirik. Kalau begitu, agar kita bisa mengamalkan tauhid dan mendakwahkannya, maka kita harus pelajari rincian makna tauhid, yang di dalamnya juga terkandung rincian perbuatan dosa syirik dan dosa-dosa yang mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi ini kita pelajari agar kita pahami tauhid secara terperinci. Begitu pula semua bentuk dosa syirik dan juga dosa-dosa yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ini pembahasan mulai dari bab yang ke-6 sampai 67. Kita masuk pembahasan dalil yang pertama dari bab yang ke-6. Wa qaulullahi ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ulaika alladhina yad'un yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah inna adzaba rabbika kana mahdhura. Orang-orang yang mereka sembah itu, mereka sendiri berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan al-wasilah, yaitu dengan amal soleh yang Allah cintai. Mereka berlomba-lomba siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah. Dan mereka mengharap rahmat Allah serta takut azabnya. Sesungguhnya azab Rabbmu harus ditakuti. Surat Al-Isra ayat ke-57. Ayat ini jamaah sekalian berbicara tentang makhluk yang dipersekutukan dengan Allah, yang disembah selain Allah. Tapi makhluk-makhluk itu sendiri menyembah Allah. Siapa makhluk yang dimaksud dalam ayat ini? Ada dua riwayat yang dinukil dari ulama salaf yang masyhur.
Yang pertama adalah mereka adalah Nabi Isa alaihi salam dan ibunda beliau Maryam alaihi salam dan juga Uzair. Uzair disembah oleh orang Yahudi, Nabi Isa dan ibunda beliau disembah oleh orang Nasrani. Padahal mereka sendiri menyembah Allah. Riwayat yang kedua, mereka adalah para jin yang masuk Islam. Tapi orang-orang yang menyembah para jin tersebut tidak mengetahuinya. Mereka terus menyembah para jin itu, padahal para jin itu sendiri menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di surat Al-Jin ada kisah bagaimana para jin masuk Islam dan mentauhidkan Allah serta menjauhi kesyirikan. Jadi, mereka menyembah makhluk Allah yang soleh, padahal makhluk-makhluk itu sendiri menyembah Allah. Maka, tafsir tauhid dalam ayat ini adalah yang berhak disembah hanya Allah yang satu saja. Semua yang disembah selain Allah, meskipun orang-orang soleh, para wali Allah ataupun para nabi, tidak berhak disembah. Karena faktanya, orang-orang yang mereka sembah itu, orang-orang soleh tersebut, mereka sendiri menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka juga mengharap rahmat Allah, mereka juga takut azab Allah. Artinya, mereka bukan yang memberi rahmat, bukan pula yang maha mampu menimpakan azab. Mereka hanya makhluk manusia biasa, sama seperti kita, yang tidak bisa memberi manfaat, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Maka, kalau begitu hanya Allah yang berhak disembah. Jadi, ada dua sisi pendalilan dalam ayat ini yang menunjukkan hanya Allah yang berhak disembah dan orang-orang soleh tidak berhak untuk disembah. Sisi yang pertama, orang-orang soleh itu menyembah kepada Allah. Berarti mereka hanyalah hamba yang tidak layak untuk disembah. Karena mereka sendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa alaihissalam sampai mengatakan kepada kaum beliau, Ya Bani Israel budullaha Rabbi wa Rabbakum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Robku dan Rob kamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Begitu pula ibundanya Maryam, juga Uzair, dan semua orang-orang soleh. Mereka sendiri menyembah kepada Allah. Dan mereka juga mengajarkan manusia untuk menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Sebagaimana pernah kita bahas tentang dakwah seluruh Nabi dan Rasul. Pada bab yang pertama, dalil yang kedua, surat An-Nahl ayat ke-36. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh, kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang Rasul. Setiap Rasul menyerukan kepada kaumnya, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Jauhilah semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka benar-benar ingin menjadi pengikut orang soleh, pengikut para nabi, termasuk pengikut Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut Yesus, seharusnya mereka menyembah hanya kepada Allah. Maka dari itu jemaah sekalian, sebetulnya yang berhak mengklaim sebagai pengikut Yesus sejati hanya umat Islam yang benar-benar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula yang mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Isa alaihissalam
akan Allah turunkan di akhir zaman dan beliau berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sisi pendalilan yang kedua, dalam ayat ini dikatakan mereka berharap rahmat Allah dan takut azabnya. Artinya, mereka bukan yang memberi rahmat, bukan pula yang menimpakan azab. Mereka sama sekali tidak bisa memberi manfaat, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Yang bisa melakukannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, hanya Dia yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Dia adalah batil. Karena semua yang disembah selain Dia tidak bisa memberi manfaat apa-apa kepada yang menyembahnya. Kalau mereka tidak menyembahnya, Dia juga tidak bisa menimpakan azab kepada mereka. Oleh karena itu, menyembah kepada selain Allah adalah kebatilan dan kebodohan. Karena mereka menyembah makhluk yang sama sekali tidak bisa memberi manfaat kepada mereka, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat ini juga adalah di dalamnya terkandung 3 rukun ibadah hati, yaitu cinta, harap, dan takut. Karena yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Mereka berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amal soleh. Siapa di antara mereka yang paling dekat kepada Allah, mereka berlomba-lomba melakukannya. Maka ini menunjukkan cinta mereka kepada Allah. Sehingga mereka mendekat kepada Allah dengan melakukan amal yang Allah cintai. Dan di dalamnya juga terkandung pelajaran, orang yang mencintai Allah belum tentu Allah cinta kepadanya, sampai dia melakukan amalan yang Allah cintai. Yang kedua, yarjuna rahmatahu, mereka berharap rahmat Allah. Artinya mengharapkan agar Allah menganugerahkan kepada mereka nikmat surga. Yang ketiga, wa yakhafuna adzabah, dan mereka takut terhadap azab Allah. Mereka takut terhadap azab neraka yang maha mampu ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 3 rukun ibadah yang harus diamalkan oleh hati kita dalam semua amal ibadah. Ketika kita sholat, puasa, zakat, haji, amar ma'ruf nahi mungkar, berbakti kepada orang tua, hadirkan dalam hati kita 3 ibadah ini. Cinta kepada Allah, berharap rahmatnya, dan takut azabnya. Sehingga jemaah sekalian, kita misalkan saat ini duduk di majelis ilmu, kita melakukan ibadah yang sama, tapi pahala kita belum tentu sama. Padahal ibadah kita sama, capeknya kita sama, mungkin jarak dari rumah ke sini juga sama, tapi pahala kita belum tentu sama. Di antara yang membedakan pahala kita adalah karena rasa cinta kita kepada Allah berbeda. Harapan kita terhadap rahmat Allah tidak sama. Rasa takut kita kepada azab Allah bertingkat-tingkat. Maka semakin besar cinta, harap, dan takut kepada Allah, pahala kita pun akan semakin besar. Dan inilah sebabnya mengapa kita tidak bisa menyaingi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Meskipun secara fisik kita mungkin mengalahkan para sahabat dalam beribadah. Kalau ada orang punya uang 1 triliun, dia sedekah 1 triliun, dia berarti bisa mengalahkan banyak sahabat Nabi SAW yang gak bisa bersedekah sebanyak itu. Tapi dari segi pahalanya dia gak bisa mengalahkan. Kenapa? Karena besarnya kecintaan, harap, dan takut para sahabat terhadap Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini penting diperhatikan. Kita masuk dalil yang kedua. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, illalladzi fatarani, kecuali yang menciptakan aku, fa innahu sayahdin, karena sesungguhnya dia akan memberikan hidayah kepadaku. Surat Az-Zukhruf ayat 26-27. Apa tafsir tauhid dalam dua ayat ini? Tauhid itu harus dibangun di atas dua rukun. Inilah yang diucapkan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan sama persis dengan apa yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, penafikan, atau al-bara'ah, berlepas diri. Artinya apa? Kita menyalahkan, membenci, dan menjauhi semua bentuk peribadahan kepada selain Allah. Inilah makna ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Artinya, aku salahkan perbuatan kalian, aku benci dan aku musuhi, dan aku jauhi sejauh-jauhnya. Sama persis artinya dengan la ilaha. Kemudian rukun yang kedua, al-itsbat, penetapan, atau al-iman, keimanan, yang terkandung di dalam illallah. Persis seperti ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, illalladzi fatarani, kecuali yang menciptakan aku. Artinya, aku yakini, aku imani, hanya Dia yang berhak disembah. Inilah dua rukun tauhid. Menyalahkan dan membenarkan. Menyalahkan semua peribadahan kepada selain Allah, dan membenarkan hanya Allah yang berhak disembah. Dan pengamalannya ada dua. Yang pertama dalam keyakinan. Kita meyakini semua yang disembah selain Allah batil, yang berhak disembah hanya Allah yang satu saja. Sebagaimana juga Allah tegaskan di surat Al-Hajj ayat ke-62. Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu, Dialah Allah, sesembahan yang benar. Dan semua yang mereka sembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Kemudian Allah menjelaskan apa alasannya. Wa annallaha huwal aliyyul kabir. Dan bahwasanya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar. Semua selain Dia rendah. Semua selain Dia kecil. Semua selain Dia lemah. Semua selain Dia penuh dengan kekurangan. Hanya Dia yang maha tinggi lagi maha besar, yang maha kuat lagi maha perkasa, yang maha agung lagi maha mulia. Maka hanya Dia yang berhak disembah. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau ada seorang muslim membenarkan, tidak menyalahkan penuhanan atau peribadahan kepada selain Allah, maka Islamnya batal. Dia bukan seorang muslim lagi. Kenapa? Karena dia tidak lagi mengamalkan tauhid, dan dia telah mendustakan la ilaha illallah. Dan dia murtad berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Ulama dari seluruh mazhab mengkafirkan orang muslim
yang membenarkan atau meridhoi perbuatan dosa kekufuran atau penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi rahimahullah dalam Raudatul Talibin mengatakan ar-ridho bil kufri kufrun. Meridhoi kekafiran adalah kekafiran. Kemudian beliau berikan 3 contoh. Contoh yang pertama, kalau ada orang yang meminta kepada seorang muslim agar diajarkan kalimat tauhid karena dia mau masuk Islam. Tapi si muslim ini enggak mau mengajari. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, si muslim menjadi kafir. Contoh yang kedua, jika ada orang yang mau masuk Islam, lalu ada seorang muslim mengatakan, kamu enggak perlu masuk Islam. Artinya agama kamu benar. Ngapain kamu masuk Islam? Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, si muslim itu menjadi kafir. Contoh yang ketiga, kalau ada seorang muslim mengatakan, tidak mengapa seorang muslim pindah agama menjadi murtad keluar dari Islam yang tadinya menyembah Allah lalu menyembah kepada selain Allah, maka si muslim tersebut menjadi murtad. Karena ar-ridho bil kufri kufrun, meridhoi kekafiran adalah kekafiran. Jadi ini rukun la ilaha illallah. Menyalahkan semua yang disembah selain Allah dan membenarkan penyembahan hanya untuk Allah. Maka tatkala seseorang membenarkan atau menyetujui atau meridhoi penuhanan atau penyembahan kepada selain Allah, Islamnya batal. Dia bukan lagi seorang muslim berdasarkan ijma ulama. Bentuk pengamalan yang kedua adalah mempersembahkan semua ibadah kita hanya untuk Allah semata. Tidak ada satupun ibadah kita berikan kepada selain Allah. Sebagaimana juga dalam surat Al-An'am, Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah, sesungguhnya solatku dan nusukku, ibadahku atau penyembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, tidak ada sekutu baginya. Maka untuk bisa merealisasikan tauhid atau merealisasikan 2 rukun tauhid, seluruh amal ibadah kita hanya kita peruntukkan bagi Allah semata. Satu pun tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Oleh karena itu, jika seseorang mempersembahkan salah satu ibadahnya kepada selain Allah, maka itu membatalkan keislamannya. Seperti orang yang berdoa kepada selain Allah, atau menyembelih untuk selain Allah, atau solat untuk mengagungkan selain Allah, maka dia bukan lagi seorang muslim. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan la ilaha illallah. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat ini adalah anjuran menampakkan al-bara'ah, sikap berlepas diri dari orang-orang musyrik dan ajaran mereka. Ini teladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang terkandung di dalam ayat ini. Beliau menampakkan sikap al-bara', berlepas diri dari orang-orang musyrik dan peribadahan mereka kepada selain Allah. Beliau tidak bersikap wala kepada mereka, tapi berlepas diri dari mereka. Dan sebagian orang salah paham. Mereka bilang, salahkan saja perbuatannya, benci saja perbuatannya, orangnya jangan. Yang diajarkan para nabi dan rasul, kedua-duanya. Kita berlepas diri dari ajaran mereka,
dan juga dari orangnya. Sebagaimana di ayat yang lain juga Allah tegaskan, yaitu dalam surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada bagimu teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan para pengikut beliau. Lihat jamaah sekalian, Allah sebut sebagai suatu teladan yang baik. Yang hari ini sebagian orang masih mengaku muslim mengatakan sikap al-bara itu adalah intoleran atau radikal atau bibit teroris atau wahabi. Padahal kata Allah, ini adalah uswatun hasanah, teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan para pengikut beliau. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaum mereka sendiri, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Lihat, bukan hanya berlepas diri dari perbuatan mereka, tapi juga dari orangnya. Jadi ada salah kaprah ya, salah paham. Ungkapan sebagian orang, benci saja perbuatannya, jangan benci orangnya. Tapi kedua-duanya harus kita berlepas diri darinya. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami mengingkari perbuatan kalian. Artinya kalian salah. Kalian seharusnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan. Dan telah nampak jelas antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Ini penekanan. Membenci dan memusuhi kepada orang yang dibenci dan dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka menyembah kepada selain Allah. Sampai kapan kita harus memusuhi dan membenci mereka? Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja. Inilah yang seharusnya sikap seorang muslim. Berlepas diri dari orang-orang kafir. Bukan berlemah lembut kepada mereka, bukan berkasih sayang dengan mereka, bukan memuliakan mereka, sampai nunduk-nunduk di depan mereka, cium tangan, cium kepala. Ini tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Terlebih lagi mempersilahkan orang-orang kafir itu menyebarkan syiar kekufuran di tempat yang mulia, di rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid. Ini sangat tidak pantas. Kalau mereka ke masjid untuk belajar agama Islam, boleh. Tapi kalau mereka datang untuk menyebarkan syiar-syiar kekufuran mereka, na'udzubillah, tempat yang mulia kita kotori dengan najis yang paling besar. Innamal musyrikuna najas. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maksudnya najis akidah mereka, ajaran-ajaran mereka. Tapi yang mempersilahkan itu malah umat Islam, na'udzubillah. Dan ini adalah kekufuran berdasarkan ijma, berdasarkan kesepakatan seluruh ulama. Kita masuk dalil yang ketiga. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan para rahib dan para pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, mereka juga menyembah Al-Masih Isa putra Maryam.
Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal tidaklah mereka diperintahkan kecuali menyembah Allah sesembahan yang Maha Esa. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Subhanahu amma yusyrikun, Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surat At-Taubah ayat ke-31. Apa tafsir tauhid dalam ayat ini? Yang diinginkan penulis adalah bagian awal ayat. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka dan para pendeta mereka sebagai Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Maksudnya jamaah sekalian, Yahudi dan Nasrani. Yahudi menjadikan para rahib mereka, yaitu orang-orang berilmu di kalangan mereka. Dan Nasrani menjadikan para pendeta mereka, yaitu ahli ibadah mereka, sebagai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Tafsir tauhid dalam ayat ini adalah wajib kita meyakini hanya Allah yang berhak ditaati dalam penghalalan dan pengharaman. Karena Allah telah mencelah perbuatan Yahudi dan Nasrani yang menaati para rahib dan para pendeta mereka dalam penghalalan apa yang Allah haramkan dan pengharaman apa yang Allah halalkan. Inilah yang dimaksud dalam ayat. Mereka menjadikan para rahib dan para pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah, artinya mereka menaati para rahib dan para pendeta mereka dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka itu yang dimaksud menyembah kepada para rahib dan pendeta mereka. Kalau begitu, kita umat Islam termasuk pengamalan tauhid adalah kita menaati Allah dalam penghalalan yang halal dan pengharaman yang haram. Maka kita meyakini halal apa yang Allah halalkan dan haram apa yang Allah haramkan. Dari mana kita memahami tafsir tauhid ini? Karena untuk memahami ayat ini ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang dulunya Nasrani dan ayahnya Hatim terkenal karena kedermawanannya. Dan karena saking dermawannya, orang-orang menyukainya. Dan Adi bin Hatim pun penasaran bagaimana nasib ayahnya. Kan dia suka berbuat baik kepada orang lain. Dia pun bertanya kepada Nabi SAW. Tapi Nabi SAW menegaskan tempatnya di neraka. Karena sampai mati dia tidak beriman, tidak masuk Islam, meskipun dia suka berbuat baik kepada orang lain. Sebab sedekah-sedekah orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu terhalangi oleh kekafiran mereka. Sebagaimana Allah tegaskan di surat At-Taubah ayat ke-54. وَمَا مَنَعَهُمْ
an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli, dan tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Maka sahabat yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu anhu menceritakan awal kedatangan beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah masuk Islam, yang sebelumnya Nasrani. Ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fi unuqi salibun min dhahab. Aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan di leherku masih ada salib yang terbuat dari emas. Kan beliau belum tahu karena baru masuk Islam. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Adi, itrah anka hadzal wathan." Wahai Adi, buang darimu berhala tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu untuk mencopot dan membuang kalung salib tersebut. Tidak sepatutnya seorang muslim menggunakan simbol-simbol kekafiran. Ini juga perlu diperhatikan orang tua. Kalau beli kaos bola bagi anak, lihat ada gambar bendera enggak di situ? Ada bendera dari negara-negara kafir tertentu yang memiliki simbol salib. Jangan dibelikan. Jangan dipakaikan kepada anak-anak kita pakaian yang mengandung salib. Kemudian Adi bin Hatim menceritakan lagi, wa sami'tuhu yaqra'u fi surati Bara'ah. Dan aku mendengar beliau membaca pada surat Bara'ah, yaitu surat At-Taubah. Inilah surat yang kita bahas, At-Taubah ke-31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan para rahib dan para pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah. Maka beliau pun heran, kenapa ayat berkata seperti itu? Sampai kata beliau, ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Kami tidak menyembah mereka. Ayat juga mengatakan mereka menyembah Yesus. Ini tidak beliau tanyakan lagi, karena ini sudah jelas. Yang beliau herankan adalah ayat mengatakan umat Nasrani menyembah para pendeta. Maka Nabi SAW menjelaskan apa yang dimaksud menyembah pendeta di sini. Ama innahum lam yakunu ya'budunahum walakinnahum kanu idza ahallu lahum syai'an istahalluhu wa idza harramu alaihim syai'an harramuhu. Ketahuilah, mereka Yahudi dan Nasrani tidaklah menyembah rahib dan pendeta mereka dengan cara melakukan sholat, sujud dan ruku kepada rahib dan pendeta. Tidak. Akan tetapi, jika para rahib dan pendeta itu menghalalkan untuk mereka sesuatu, padahal Allah mengharamkannya, mereka pun ikut menghalalkan. Dan apabila para rahib dan pendeta itu mengharamkan atas mereka sesuatu, padahal Allah menghalalkannya, mereka pun mengharamkannya karena menaati rahib dan pendeta. Makanya para ulama juga mengatakan ini adalah syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Siapa saja makhluk yang kita taati dalam penghalalan apa yang Allah haramkan atau pengharaman apa yang Allah halalkan, maka berarti kita telah menyembah dia. Sama saja, apakah dia pemimpin atau penguasa atau pejabat atau pembesar ormas ataupun para kiai, para ustadz, para guru agama. Sesuatu yang sudah jelas Allah haramkan, kemudian dia bilang halal,
kita pun ikut menghalalkannya, padahal kita tahu haram. Berarti kita telah menjadikan dia sebagai Tuhan selain Allah atau sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati. Ini termasuk pembatal keislaman. Menaati makhluk dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Karena hanya Allah yang berhak menghalalkan dan mengharamkan. Tapi jemaah sekalian, perlu dibedakan antara menghalalkan yang haram dan melakukan yang haram. Ini dua hal yang berbeda. Orang yang melakukan yang haram, belum tentu dia menghalalkan yang haram. Contoh, ada orang yang minum khamar, tapi dia yakin khamar ini haram. Meskipun dia tidak minum khamar, tapi dia mengatakan khamar itu halal, maka dia musyrik, dia kafir. Sedangkan sekedar minum khamar, tapi dia masih yakin khamar itu halal, dia masih yakin khamar itu haram, maka dia adalah pelaku dosa besar, tidak menjadi kafir. Jadi bedakan ya dua hal ini. Inilah tafsir tauhid dalam ayat ini. Wajib kita meyakini hanya Allah yang berhak menghalalkan dan mengharamkan. Barang siapa menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka dia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula, barang siapa menaati makhluk dalam penghalalan apa yang Allah haramkan atau pengharaman apa yang Allah halalkan, maka dia telah menjadikan makhluk itu sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi misalkan ada satu pemerintah di satu daerah, mereka mengizinkan pabrik khamar dibuka. Mereka juga mengizinkan penjualan khamar di toko-toko atau di kafe-kafe. Bagaimana status mereka? Jawabannya tergantung keyakinan mereka. Kalau mereka mengatakan, bagi kami khamar itu halal, haram cuma di Arab, maka mereka kafir. Murtad, keluar dari Islam. Tapi kalau mereka mengatakan, kami masih yakin khamar ini sebenarnya haram, tapi mau bagaimana lagi? Kalau saya nggak tanda tangan, para pekerja di pabrik khamar akan mendemo saya. Subhanallah. Seakan-akan dia lebih takut kepada manusia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alasannya hanya karena itu. Bukan karena dia meyakini khamar itu halal. Maka dia tidak kafir, namun dia pelaku dosa yang sangat besar. Dan sebanyak apa orang yang bekerja di pabrik khamar dan orang yang melakukan jual beli khamar dan bekerja dalam menyediakan khamar, serta orang yang minum khamar, serta orang yang mendapatkan dampak buruk karena khamar, dia ikut menanggung dosanya. Jadi jangan main-main. Kalau punya kerabat, pejabat dalam kasus yang terkait, maka harus kita nasihati, harus kita ingatkan. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan, innakum satahrisuna alal imarah, wa satakunu nadama yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian akan sangat rakus terhadap jabatan, padahal itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Ini bahaya kalau pejabat atau pemimpin sebuah daerah mengizinkan khamar beredar di daerahnya. Tanggung jawabnya sangat besar di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Dia akan menanggung dosa semua orang yang terkait dengan khamar, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Karena dia adalah sebabnya. Dia adalah penyebabnya. Rasulullah SAW mengatakan, man da'a ila dolalatin, kana alaihi minal ithmi, mithlu athami man tabi'ahu, la yankusu dhalika min athamihim syai'a. Barang siapa mengajak kepada kesesatan, atau menjadi penyebab orang terjerumus dosa, maka dia akan mendapatkan dosa para pengikutnya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Dan mungkin dosanya masih akan terus mengalir. Dia sudah mati, dosanya masih berjalan. Kenapa? Pabrik khamarnya masih berdiri. Kafe-kafe khamar, toko-toko yang menjual khamar masih beroperasi. Dia sudah mati,
dosa masih terus mengalir kepadanya, wal iyadzubillah. Kita masuk dalil yang keempat. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah, sebagai sekutu bagi Allah. Bagaimana caranya mereka mempersekutukan Allah? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai makhluk-makhluk tersebut seperti cinta mereka kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman lebih kuat cinta mereka kepada Allah daripada orang-orang musyrik itu. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul 'adzab. Andai orang-orang yang zalim itu melihat tatkala mereka menyaksikan azab, mereka pun menyadari bahwasanya kekuatan seluruhnya milik Allah dan bahwasanya Allah sangat keras azabnya. Jemaah sekalian, tafsir tauhid dalam ayat ini adalah wajib kita memurnikan ibadah cinta kita kepada Allah semata. Tidak boleh kita mencintai makhluk seperti cinta kita kepada Allah. Karena itu adalah syirik. Jadi ayat ini bercerita tentang salah satu bentuk kesyirikan orang musyrik dahulu, yaitu mereka mencintai makhluk seperti cinta mereka kepada Allah. Cinta kepada Allah yang bernilai ibadah adalah cinta yang disertai dengan pengagungan terhadapnya, dengan sebesar-besarnya pengagungan, dan ketundukan kepadanya dalam semua ketetapannya, baik ketetapan syariat maupun ketetapan takdir, dan selalu mendahulukan cinta kepadanya melebihi cinta kita kepada apapun atau siapapun. Maka dengan cinta seperti ini kita menyembah Allah. Ini ibadah hati yang mudah dilakukan. Orang tidak bisa melihatnya, tapi ternyata malaikat mencatat kita sedang beribadah kepada Allah dengan cinta kepadanya. Maka cinta seperti ini tidak boleh diberikan kepada makhluk. Memberikan cinta seperti ini kepada makhluk adalah syirik. Adapun cinta kepada makhluk yang bersifat tabiat, maka itu hukumnya mubah. Contoh, seseorang mencintai orang tuanya, pasangannya, anaknya, termasuk juga mencintai hartanya, maka ini cinta yang mubah, karena ini tabiat manusia. Tetapi, kalau dia niatkan cintanya karena Allah, maka dia mendapatkan pahala. Seperti apa cinta karena Allah? Yaitu mencintai seseorang karena ketakwaannya kepada Allah. Maka saat itu, cinta kita pun menjadi bernilai ibadah. Dan kalau karena cinta kepada seseorang menjerumuskan di dalam keharaman, maka cintanya menjadi haram. Contoh, andai seorang istri sangat cinta kepada suami, lalu suaminya meminta dia menggunakan jilbab yang tidak syar'i. Karena cintanya kepada suami, dia pun menurut. Maka cintanya menjadi cinta yang haram. Jadi di sini ada cinta yang ditauhidkan untuk Allah, dan cinta yang syirik, dan cinta yang mubah, dan cinta karena Allah sehingga bernilai ibadah, dan cinta yang haram. Ini rincian kecintaan manusia. Maka yang kita bicarakan adalah yang pertama, cinta yang harus dimurnikan untuk Allah semata.
Dan jemaah sekalian, setiap cinta mengharuskan adanya pembuktian. Sehingga orang yang mencintai Allah belum tentu Allah cinta kepadanya. Sampai dia membuktikan kejujuran cintanya. Oleh karena itu dalam Al-Quran ada satu ayat yang diistilahkan para ulama dengan ayatul mihnah. Ayat ujian. Ujian apa? Ujian kejujuran cinta. Apa bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukan sekedar rasa yang ada di dalam hati. Bukan sekedar rasa cinta yang ada di dalam hati kita. Itu belum cukup. Tapi harus dibuktikan dengan apa? Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yuhibbukumullah, barulah Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita masuk dalil yang terakhir, wa fis sahih, dan di dalam as-sahih, yaitu sahih Muslim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan kufur atau ingkar kepada semua yang disembah selain Allah, maka haram hartanya dan darahnya, dan hisabnya bagi Allah Azza wa Jalla. Tafsir tauhid dalam hadis ini adalah, tauhid bukan sekedar diucapkan dengan lisan, tapi harus disertai dengan pengingkaran terhadap penyembahan kepada selain Allah. Kita ingkari, kita salahkan, dan kita jauhi sejauh-jauhnya semua bentuk peribadahan kepada selain Allah. Hanya mengucapkan la ilaha illallah saja, tapi membenarkan peribadahan kepada selain Allah, atau mempersembahkan satu ibadah kepada selain Allah, maka itu tidak berguna berdasarkan kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Jadi, mengucapkan la ilaha illallah harus disertai dengan amalan. Amalannya apa? Kita ingkari, kita salahkan, kita jauhi sejauh-jauhnya perbuatan menyembah kepada selain Allah, dan kita murnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini juga adalah mulianya manusia karena dia memiliki tauhid. Kata Nabi SAW, apabila dia telah mentauhidkan Allah, haram darahnya dan hartanya. Haram hartanya dan darahnya. Kenapa haram? Karena dia mulia. Sehingga haram kita merampas hartanya, haram pula kita menumpahkan darahnya. Haram pula kita menjatuhkan kehormatannya. Sebaliknya, karena syirik, manusia menjadi hina, bahkan menjadi makhluk yang paling hina. Sebagaimana firman Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik, semua yang menyembah atau menuhankan selain Allah, meskipun dia masih menyembah Allah, tempat mereka di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Wa yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Dan mereka bersenang-senang serta mereka makan seperti hewan-hewan makan, dan neraka adalah tempat kembali mereka. Inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Tidaklah orang-orang musyrik itu kecuali seperti hewan, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan.
Wa man adallu mimma yad'u min dunillah, dan siapakah yang lebih sesat, lebih bodoh daripada orang yang menyembah kepada selain Allah. Maka Allah hinakan orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu. Tidak pantas seorang muslim kemudian memuliakan mereka sampai mengotori tempat yang mulia, rumah Allah Subhanahu wa taala, dengan najis kekufuran dan kesyirikan mereka. Rumah Allah itu bukan rumah semua orang, bukan rumah semua manusia, tapi rumah orang-orang yang beriman untuk merealisasikan ibadah hanya untuk Allah semata dan menjauhi perbuatan dosa syirik. Itu fungsi rumah Allah, bukan malah dijadikan sebagai tempat menyiarkan kekufuran dan kesyirikan. Namun jemaah sekalian, hadis ini tidak bermakna setiap orang kafir berarti halal darah dan hartanya, tidak. Karena dalam syariat kita diperintahkan untuk menunaikan perjanjian. Maka orang-orang kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin juga haram darah dan harta mereka. Contoh, perjanjian sebagai warga negara kaum muslimin. Dalam syariat Islam, orang-orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin seperti di negeri kita harus dilindungi. Harta mereka juga haram, darah mereka juga haram. Tetapi haramnya darah dan harta mereka bukan karena mereka mulia, namun karena umat Islam pantang ingkar janji. Adapun makna akhir hadis dan hisab mereka bagi Allah Azza wa Jalla adalah, kalau seorang kafir masuk Islam, maka kita sikapi dia secara zahir. Enggak boleh kita curiga, jangan-jangan dia pura-pura masuk Islam. Tidak boleh. Kecuali ada indikasi mencurigakan. Selama tidak ada indikasi mencurigakan, enggak boleh kita berprasangka buruk. Kalau kenyataannya dia benar-benar berpura-pura masuk Islam hanya untuk menipu kita, maka kata Nabi SAW, hisabnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Urusan hatinya urusan Allah, bukan urusan kita. Bab ini ditutup dengan ucapan penulis, wa syarhu hadhihi tarjamah ma ba'daha minal abwab. Penjelasan lebih detail lagi terhadap bab ini adalah bab-bab setelahnya. Sebagaimana yang saya katakan di awal, mulai dari bab ini sampai akhir kitab adalah rincian makna tauhid. Walhamdulillah, selesai bab ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Jazakallah khair, barakallahu fiik Ustaz atas ilmu yang disampaikan kepada kami semua. Mudah-mudahan Allah catat sebagai amal kebaikan Ustaz, insyaallah, dan semoga Allah impun kita semua di surganya kelak. Bagi jamaah sekalian yang ingin bertanya silakan ke 081180333389, 081180333389. Baik, pertanyaan yang pertama Ustaz berkaitan dengan tadi Ustadz sampaikan, mohon izin bertanya Ustadz, tadi dijelaskan atau disampaikan tidak boleh berlemah lembut dalam urusan agama dengan orang kafir. Bagaimana hukumnya bila bekerja di perusahaan yang pemimpinnya adalah orang kafir dan kita mendoakan agar orang kafir tersebut diberikan kesehatan dan keselamatan dan kita berlemah lembut kepada mereka dalam perihal pekerjaan. Syukron, jazakumullah khairan. Pertama, tentang bekerja kepada orang kafir. Jika majikan kita adalah orang kafir, maka di sini para ulama merinci. Kalau kita sebagai tenaga ahli, artinya kita dimuliakan, dihormati,
maka tidak mengapa. Sama seperti kita berjual beli dengan orang kafir. Itu dibolehkan. Yang kedua, kalau pekerjaan kita sifatnya melayani mereka, maka itu tidak pantas. Itu termasuk kategori wala kepada mereka. Jika pekerjaan kita melayani mereka. Apalagi sampai harus melakukan yang haram. Dia mau minum khamar, kita disuruh beli khamar. Dia mau makan babi, kita disuruh sediakan babi. Na'udzubillah. Jadi ini dua bentuk bekerja kepada orang kafir. Adapun berbuat baik kepada orang kafir, itu boleh dengan syarat. Syarat yang pertama hanya dalam urusan dunia. Bukan dalam urusan agama mereka, seperti mereka mau merayakan perayaan mereka, kemudian kita bantu. Itu namanya menolong dalam dosa. Tapi dalam urusan dunia boleh. Kita berikan hadiah misalkan, kita kasih sedekah atau kita kasih obat kalau dia sakit, atau kita kasih pinjaman uang, maka boleh. Termasuk doa untuk kebaikan yang bersifat dunia. Boleh. Adapun doa supaya dia diampuni dan dirahmati oleh Allah tidak dibolehkan, karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 113. Maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak boleh bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik meskipun keluarga dekat. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas bagi orang-orang beriman bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahim. Tapi boleh mendoakan mereka untuk dapat hidayah. Dan penting juga kita berbuat baik kepada mereka untuk melunakkan hati mereka agar mau menerima Islam. Ini juga metode dakwah Nabi Muhammad SAW. Baik, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, yang boleh kita berbuat baik kepada mereka dari kalangan orang-orang kafir itu adalah yang tidak memerangi Islam. Tidak pula memerangi umat Islam. Sebagaimana dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian, dan berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Demikian, wallahu alam. Baik, jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Anak saya akhwat sudah kuliah, mempunyai teman akhwat juga namun non muslim, selalu main ke rumah, sangat bersahabat. Apakah boleh berteman dan bersahabat dengan non muslim? Apa ada batasan-batasan tertentu? Jazakallahu khair. Tidak boleh menjadikannya sebagai teman dekat. Dan wajib kita nasihatkan kepada anak kita untuk berhati-hati, jangan terpengaruh dengannya. Dan hendaklah dia berusaha mendakwahi temannya itu. Mengajak dia masuk Islam. Sadarkan dia, ajak dia berpikir menggunakan akal sehat mereka. Tapi nasihati dia untuk membatasi pertemanan, tidak boleh menjadikannya sebagai teman dekat. Kalau dia datang ke rumah dan itu bisa menjadi kesempatan untuk memberi nasihat, maka itu sangat bagus.
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali-walimu. Wali itu artinya teman dekat atau orang yang kita cintai, yang kita muliakan, yang kita angkat derajatnya, kita jadikan pejabat, kita jadikan orang kepercayaan, atau kita pilih menjadi pemimpin. Ini semua cakupan makna wali. Sebagian mereka, kata Allah, adalah wali bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kalian menjadikan mereka sebagai wali, maka dia bagian dari mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Demikian, wallahu alam. Iya Ustaz, selanjutnya ini mohon izin Ustaz. Ada 3 hadiah untuk ummahat nih Ustaz. Ini Ustaz mengajukan pertanyaan biar ummahat yang jawab Ustaz, atas materi yang tadi. Silakan Ustaz. Baik. Tadi kita sebutkan 2 penafsiran tentang siapa yang dimaksud orang-orang yang mereka sembah selain Allah, padahal mereka sendiri menyembah kepada Allah. Sebutkan. Siapa yang dimaksud? Silakan mic-nya diminta Satu orang dulu. yang Satu diberi dulu. mic yang menjawab. Silakan panitia mohon dibantu. Sebelah mana tadi mau jawab, tunjuk tangan Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz menjawab, mereka Nabi Isa dan Bunda Maryam, ibunya Nabi Isa. Yang kedua, mereka adalah para jin yang masuk Islam. Ahsan, barakallahu fiik. Ya, silakan Mahat. Tambah sedikit saja. Yang pertama, Uzair juga. Silakan pertanyaan kedua Ustaz. Pertanyaan yang kedua, tadi kita sebutkan, ada orang-orang kafir yang haram juga darah dan harta mereka. Kenapa? Kenapa? Padahal mereka kafir. Silakan. Orang kafir yang dilindungi negara. Iya, kenapa? Kenapa mereka dilindungi negara? Itu pertanyaannya. Jadi jangan dijawab pertanyaan lagi. Silakan. Kenapa mereka dilindungi negara? Itu pertanyaannya justru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena ada perjanjian dari Ada pemerintah. perjanjian. Karena ada perjanjian. Dia berjanji mau tunduk kepada negara sebagai warga negara kaum muslimin. Maka perjanjian itu nggak boleh kita langgar. Ahsan, barakallahu fiik. Satu lagi ya. Ya, silakan Ustaz. Sebutkan 2 rukun tauhid. Silakan. Ada Ibu? Ya, sebentar. 2 rukun tauhid yaitu An-Nafi dan Al-Bara serta Al-Isbat. Taib, ahsan, barakallahu fiik. Rukun yang pertama an-nafyu, bisa juga disebut al-bara'ah. Rukun yang kedua adalah al-itsbat, bisa juga disebut al-iman. Barakallahu fiik. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya ini terkait lingkungan Ahlus Sunnah nih Ustaz. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Mohon izin bertanya, bagaimana tips menjadi Ahlus Sunnah sejati Ustaz, yang sudah sering mengikuti kajian dan berjilbab syar'i, namun
jika melihat saudarinya yang memiliki kesalahan dan sudah bertaubat, namun sering diungkit-ungkit kesalahannya yang lalu, sehingga menjadi buah bibir di antara kaum muslimah atau ummahat. Pertanyaannya, tadi tips itu, dan yang kedua, haruskah kami pindah tempat tinggal agar nyaman? Sementara tempat tinggal kami sekarang tempat tinggal kami di lingkungan ahlus sunnah, namun tidak nyaman dibandingkan lingkungan dengan orang-orang awam. Mohon pencerahannya, Ustaz. Baik. Ini menunjukkan orang-orang yang tinggal di situ belum memahami sunnah dengan benar. Karena berakhlak mulia adalah sunnah Nabi SAW yang sangat agung. Sampai Allah Tabaraka wa Ta'ala memuji beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Bahkan beliau bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Menunjukkan akhlak bagian yang sangat penting dalam ajaran Islam. Sampai kata Nabi SAW, innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajatas sa'im al-qa'im. Sesungguhnya seorang mukmin dapat menggapai derajat orang yang rajin puasa sunnah dan sholat tahajud dengan akhlak mulia yang dia miliki. Sesungguhnya orang mukmin dengan akhlak mulianya dapat menggapai derajat orang yang rajin berpuasa sunnah dan sholat tahajud sekaligus. Dan Rasulullah SAW pernah ditanya, ma aktharu ma yudkhilun nas al-jannah. Apa yang paling banyak memasukkan manusia ke surga? Kata beliau, taqwallahi wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak mulia. Maka perlu di lingkungan tersebut diajarkan pentingnya akhlak mulia dan rincian akhlak mulia. Sebaliknya juga rincian akhlak buruk. Di antaranya menggibah, menceritakan keburukan orang. Ini sangat berbahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan dalam Al-Quran, la yaqtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Maukah seorang dari kalian memakan bangkai saudaranya sendiri? Tentu kalian merasa jijik. Kalau kita makan bangkai hewan, yang hewan itu kalau disembelih secara syar'i halal dimakan. Namun kalau tidak disembelih secara syar'i maka itu bangkai. Haram kita memakannya. Bagaimana lagi dengan memakan bangkai manusia? Maka dosanya lebih besar. Dan ini akan menjadi panjang urusannya sampai ke hari kiamat. Ini termasuk kezaliman kepada orang. Kezaliman yang sangat mudah dilakukan. Cuma ngomongin kejelekan orang, menggibahi dia. Maka orang yang menggibah itu, kalau dia nggak bertobat, dia akan mentransfer pahalanya kelak kepada yang digibahi di hari kiamat. Atau sebaliknya, dosa-dosa orang yang dia gibahi ditimpakan kepadanya. Ini harus disadari. Apalagi jika yang dia gibahi itu orang baik-baik. Dia memusuhi orang baik-baik, orang yang rajin ibadah. Allah Azza wa Jalla memberi peringatan keras. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa memusuhi waliku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi ini? Tentu kita hadapi dengan kesabaran. Dan mungkin yang seperti ini hanya 2-3 orang, tidak mayoritas orang,
Jadi jangan sampai kita meninggalkan lingkungan yang baik hanya karena ulah beberapa orang saja. Sementara maslahat bagi kita dan keluarga di lingkungan itu masih lebih banyak. Sementara kalau kita pergi ke lingkungan yang buruk, meskipun mereka nggak menggibahi kita, tapi bisa jadi mudaratnya lebih besar. Anak-anak kita pergaulannya tidak terjaga. Jadi sabarlah, tetap di situ. Dan satu tips yang paling baik, nggak usah peduli apa kata orang. Nggak usah peduli apa kata orang tentang kita. Nggak penting mereka. Yang penting adalah bagaimana kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anggaplah orang-orang ini Allah kirimkan kepada kita agar kita menjadi lebih baik. Agar kita mendapatkan pahala yang lebih besar. Minimalnya pahala sabar. Dan kalau kita bisa memaafkan, pahala kita lebih besar lagi. Dan kalau kita bisa membalas mereka dengan cara berbuat baik, pahala kita lebih besar. Ini 3 tingkatan menghadapi orang yang menyakiti kita. Yang dianjurkan oleh syariat. Pertama, sabar. Pahala sabar luar biasa loh. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala sabar itu tanpa batas, kata Allah. Tanpa terhitung. Lebih tinggi lagi dari sabar adalah memaafkan. Karena ada orang sabar tapi dia masih dongkol. Kalau kita maafkan, apa yang akan kita dapatkan? Waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Hendaklah mereka memberi maaf dan berlapang dada, tidak mendendam. Tidakkah kamu ingin Allah mengampunimu? Kemudian yang lebih tinggi lagi adalah kita balas dia dengan berbuat baik kepadanya. Jadi kalau ada orang yang menggibahi kita, kita tahu dia menggibahi kita, belikan dia bakso. Kirim ke rumahnya. Pahala kita lebih besar. Apa yang akan kita dapatkan? Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sifat orang-orang yang bertakwa itu, mereka menahan marah dan memaafkan kesalahan manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini adalah 3 tingkatan. Pertama, menahan marah. Yang kedua, memaafkan kesalahan orang. Yang ketiga, yang paling tinggi, berbuat baik kepada mereka. Apa yang akan kita dapatkan? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan juga kalau kita berbuat baik kepada mereka, itu adalah cara yang paling bagus untuk menyadarkan mereka. Sebagaimana firman Allah, idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Balaslah orang yang berbuat buruk kepadamu dengan balasan yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang memusuhimu itu menjadi kawan yang paling setia. Ini cara menyadarkan mereka. Tapi ini nggak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang berjiwa besar. Intinya adalah nggak usah terlalu dipedulikan, nggak usah terlalu difikirkan, nggak membahayakan kita sama sekali ucapan mereka, hanya membahayakan mereka. Tapi kalau kita ambil hati, kita jadi dongkol, kita jadi kepikiran, maka itu membahayakan kita. Jadi cuek saja, nggak usah dipedulikan. Yang penting adalah bagaimana kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, boleh izin satu lagi Ustaz ya. Silakan jamaah Ummahat, ada yang mau bertanya langsung? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mohon maaf Pak Ustadz, mungkin pertanyaan saya lebih dari satu. Yang pertama, dalam satu rumah tangga itu berbeda-beda dalam agama, ada yang Islam dan ada yang non-Islam. Yang saya pertanyakan di sini, masing-masing mereka kalau seandainya ada yang berlebaran dan ada yang Natalan, ini karena mungkin toleransi Pak Ustadz ya. Terkadang toleransi ini membuat kita menjadi salah kaprah. Jadi apakah kita seorang Islam ini bisa mengikuti cara mereka dalam bertahun baru gitu demikian atau Natal? Itu yang pertama. Terus yang kedua Pak Ustadz,
bagaimana hukumnya itu di pasar itu terkadang saya mensembelih seekor ayam, itu yang melakukan itu wanita, ibu-ibu. Itu bagaimana hukumnya? Jadi nanti mohon dijelaskan. Ini yang terakhir Pak Ustadz, yang ketiga, bagaimana pandangan Pak Ustadz mengenai tokoh guru besar kita, tadi sudah tersinggung sedikit mencium kepalanya. Dan ada sekarang istilah itu mencium Ustadz atau Habib dengan mencium tangannya, atau ada lagi disebut terkadang kakinya demikian. Terus ini kepala, terus ada istilah ada sayap kiri dan sayap kanan. Karena kita mengingat negara kita ini sekarang sangat gawat Pak Ustadz. Saya takut nanti regenerasi penerusnya Islam itu dipermainkan, yang tadinya itu maksudnya istilahnya tidak benar, akhirnya mereka mempercayai hal-hal yang dilakukan oleh para ya pertama itu para tokoh-tokoh ataupun pemerintah. Baik, Terima kasih Pak Ustadz, mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ulama Islam dari seluruh madhab sepakat haram hukumnya seorang muslim ikut serta dalam perayaan orang-orang kafir, perayaan agama mereka, perayaan hari-hari besar mereka, atau sekedar mengucapkan selamat, atau menunjukkan kita juga senang dengan perbuatan mereka. Ini ulama Islam dari seluruh madhab sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Kenapa? Karena itu adalah bentuk keridhaan terhadap perbuatan mereka. Padahal dalam Islam, perbuatan mereka itu salah besar. Contoh, perayaan Natal. Apa hakikat Natal? Merayakan seseorang yang diyakini sebagai anak Allah. Itu adalah kekufuran yang sangat dahsyat dalam Islam. Kalau kita mengucapkan selamat atau ikut bergembira, berarti kita secara tidak langsung menyetujui. Na'udzubillah. Kalau hati kita benar-benar menyetujui, maka kita na'udzubillah menjadi murtad seperti mereka. Jadi ini enggak main-main. Coba perhatikan bagaimana murka Allah kepada orang yang meyakini Allah punya anak. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Sungguh kalian telah mengatakan ucapan yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu. Hampir-hampir bumi terbelah dan gunung-gunung pun runtuh karena mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Maksudnya, kata para ulama ahli tafsir, langit, bumi dan gunung-gunung merasa takut kepada Allah. Ketika manusia berkata Allah punya anak, makhluk-makhluk itu tahu Allah sedang murka semurka-murkanya. Saking takutnya mereka kepada Allah, langit, bumi, dan gunung-gunung hampir saja hancur berkeping-keping kalaulah Allah tidak menahannya. Menunjukkan betapa dahsyatnya murka Allah ketika mereka berkata Allah punya anak. Lalu saat mereka merayakan seseorang yang mereka yakini sebagai anak Allah, mereka senang karena Allah mengutus anaknya ke dunia, makanya mereka rayakan. Kok kita mengucapkan selamat? Yang harusnya kita katakan kepada mereka, berhenti kalian melakukan itu. Sebagaimana dalam Al-Quran, وَلَا تَكُولُوا ثَلَاثَ إِنْتَهُ خَيْرٌ لَكُمْ. Jangan kamu mengatakan Allah itu adalah satu yang tiga. Berhentilah, itu lebih baik bagimu. Itu yang kita katakan kepada mereka. Bukan seakan menunjukkan kita juga setuju dengan perbuatan mereka. Dan menyetujui kekafiran adalah kekafiran. Ini tidak main-main, bisa membatalkan keislaman kita. Ini yang pertama. Yang kedua, wanita menyembelih boleh. Yang penting dia menyembelih sesuai syariat.
baik dia sedang haid atau tidak sedang haid juga tidak masalah. Tidak dipersyaratkan dia harus suci dari haid untuk menyembelih. Jadi boleh, tidak masalah. Yang penting dia ucapkan bismillah dan dia menyembelih sesuai ketentuan syariat. Adapun yang ketiga, tadi sudah kita jelaskan, tidak boleh kita melakukan semua bentuk perbuatan yang mengandung makna pemuliaan kepada orang yang Allah hinakan atau pembenaran terhadap perbuatan mereka. Karena meridoi dan membenarkan kekufuran adalah kekufuran. Memuliakan orang yang Allah hinakan sama saja kita mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.